Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Kali ini kami akan membawakan kisah dari Bahlul dan Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang sufi terkemuka pada zamannya. Suatu saat, Syekh Junaid hendak pergi keluar kota Baghdad. Para muridnya pun ikut pergi dengannya. Dalam perjalanannya, tiba-tiba Syekh Junaid menanyakan seorang sosok. Sosok itu biasa mereka panggil Bahlul, karena secara fisik, penampilannya layaknya orang gila. Setelah mendengar permintaan Syekh Junaid, para murid kemudian menjawab, "Ia adalah orang gila Syekh, apa yang Anda butuhkan darinya? Cari dia sekarang, karena aku ada perlu dengannya," kata Syekh Junaid kepada muridnya. Muridnya lalu mencari Bahlul dan bertemu dengannya di gurun. Setelah menemukan Bahlul, mereka lalu mengantar Syekh Junaid ke tempat Bahlul berada. Ketika Syekh Junaid mendekati Bahlul, ia melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok. Syekh Junaid lalu menyapanya. Bahlul kemudian menjawab dan balik bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Junaid al-Baghdadi," kata Syekh Junaid. "Apakah engkau Abul Qasim?" tanya Bahlul kembali. "Iya, benar," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Syekh Baghdadi yang memberikan petunjuk spiritual pada orang-orang?" tanya Bahlul kepada Syekh Junaid. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau tahu bagaimana cara makan?" tanya Bahlul kepada Syekh Junaid. Syekh Junaid lalu menjawab dengan penjelasannya. "Aku mengucapkan bismillah, dengan nama Allah. Aku makan yang ada di hadapanku. Aku menggigitnya sedikit, lalu meletakkannya di sisi kanan dalam mulutku, dan perlahan mengunyahnya. Aku tidak menatap suapan berikutnya. Aku mengingat Allah sambil makan. Apapun yang aku makan, setelah selesai aku ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku cuci tanganku sebelum dan sesudah makan." Demikianlah penjelasan dari Syekh Junaid tentang bagaimana cara memakan makanan. Bahlul kemudian berdiri. Dia menyibakkan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru spiritual di dunia, akan tetapi, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara makan." Sambil berkata demikian, Bahlul lantas berjalan pergi. Melihat hal yang demikian, murid Syekh Junaid berkata, "Wahai Syekh, dia adalah orang gila." Syekh Junaid menjawab, "Ia adalah orang gila yang cerdas dan bijak. Dengarkanlah kebenaran darinya." Bahlul mendekati sebuah bangunan yang telah ditinggalkan. Bahlul kemudian duduk di tempat itu. Syekh Junaid pun datang mendekatinya. Tiba-tiba Bahlul kemudian bertanya kepada Syekh Junaid, "Siapakah engkau?" "Syekh Baghdadi, orang yang tak tahu bagaimana caranya makan," jawab Syekh Junaid. "Engkau tak tahu bagaimana cara makan, tetapi tahukah engkau bagaimana cara berbicara?" tanya Bahlul kepada Syekh Junaid. "Iya, aku tahu," jawab Syekh Junaid. Bahlul kemudian melanjutkan pertanyaannya yang tadi. "Bagaimana cara engkau berbicara?" tanya Bahlul kepada Syekh Junaid. Syekh Junaid lalu menjawab, "Aku berbicara tidak kurang, tidak lebih, dan apa adanya. Aku tidak terlalu banyak bicara. Aku berbicara agar pendengar dapat mengerti. Aku mengajak orang-orang kepada Allah dan Rasulullah. Aku tidak berbicara terlalu banyak agar orang tidak menjadi bosan. Aku memberikan perhatian atas kedalaman pengetahuan lahir dan batin." Kemudian Syekh Junaid menggambarkan apa saja yang berhubungan dengan sikap dan etika. Lalu Bahlul berkata kepada Syekh Junaid, "Lupakan tentang makan, karena kau pun tak tahu bagaimana cara berbicara." Bahlul pun berdiri, menyibakkan pakaiannya, dan dia berjalan pergi.
Melihat hal yang demikian terulang lagi, sang murid-murid berkata kepada Syekh Junaid, "Wahai Syekh, Anda lihat, ia adalah orang gila. Apa yang sangat Anda harapkan dari orang gila itu?" Syekh Junaid kemudian menjawab, "Ada sesuatu yang aku butuhkan darinya. Kalian tidak tahu itu?" Melihat Bahlul pergi, Syekh Junaid lalu mengejar Bahlul lagi hingga mendekatinya. Bahlul lalu bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Apa yang kau inginkan dariku, wahai Syekh? Engkau itu orang yang tidak tahu bagaimana cara makan dan berbicara. Sekarang, apakah kau tahu bagaimana cara tidur?" "Ya, aku tahu," jawab Syekh Junaid. "Bagaimana caramu tidur?" tanya Bahlul yang kembali diulang. Syekh Junaid lalu menjawab, "Ketika aku selesai sholat Isya dan membaca doa, aku mengenakan pakaian tidurku." Kemudian ia ceritakan cara-cara tidur sebagaimana yang lazim dikemukakan oleh para ahli agama. "Ternyata kau juga tidak tahu bagaimana cara tidur," kata Bahlul seraya ingin bangkit. Tetapi Syekh itu menahan pakaiannya dan berkata, "Wahai Bahlul, demi Allah, aku sungguh tidak tahu. Oleh sebab itu, ajari aku." Bahlul pun berkata, "Sebelumnya, engkau mengklaim bahwa dirimu berpengetahuan dan berkata bahwa engkau tahu, maka aku menghindarimu. Sekarang, setelah engkau mengakui bahwa dirimu kurang berpengetahuan, aku akan mengajarkan padamu. Ketahuilah, apapun yang telah kau gambarkan itu adalah permasalahan dasar kehidupan. Kebenaran yang ada di belakang memakan makanan adalah bahwa kau memakan makanan halal. Jika engkau memakan makanan haram dengan cara seperti yang engkau gambarkan, semua itu percuma, dengan 100 sikap pun, maka itu tak bermanfaat bagimu, melainkan akan menyebabkan hatimu hitam. Semoga Allah memberimu pahala yang besar," kata Syekh Junaid setelah mendengar penjelasannya. Bahlul lalu melanjutkan perkataannya lagi. "Hati harus bersih dan mengandung niat baik sebelum kau mulai berbicara. Dan percakapanmu haruslah menyenangkan Allah. Jika itu untuk duniawi dan pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang kau nyatakan akan menjadi malapetaka bagimu. Itulah mengapa diam adalah yang terbaik. Dan apapun yang kau katakan tentang tidur, itu juga bernilai sekunder. Kebenaran darinya adalah hatimu harus terbebas dari permusuhan, kecemburuan, dan kebencian. Hatimu tidak boleh tamak akan dunia atau kekayaan di dalamnya. Dan ingatlah Allah ketika akan tidur." Syekh Junaid lalu mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Walaupun berpenampilan seperti orang gila, Bahlul ternyata seorang yang lebih mengetahui daripada kita. Dia seorang wali Allah dan sangat dekat dengan Allah. Tak disangka dia memiliki ilmu yang tinggi, bahkan Imam Junaid pun berguru kepadanya. Dari kisah tadi, janganlah kita menganggap hina siapapun, walaupun itu orang gila. Janganlah menganggap diri kita lebih baik dan lebih hebat dari siapapun. Makanlah makanan yang halal. Jika hendak tidur, maafkanlah semua orang yang mempunyai salah kepadamu. Bersihkan hati ini atas apapun yang buruk. Dan berbicaralah karena Allah. Jika tidak bisa, diam adalah yang terbaik bagimu. Demikian kisah dari Imam Junaid al-Baghdadi yang berguru pada Bahlul. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.